Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, dari tempat ini bersama seluruh imam yang melayani ingin menyapa Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saat ini saudara, kita mau betul-betul mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kalau kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepadamu, kami percaya itu semua hanya karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu saat ini biarlah kami semua boleh benar-benar diurapi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus masing-masing pribadi kami dengan kuasa darah dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus.
buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Kan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Menaikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, semua karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Kami kan memuji-Mu. Haleluya. Oh, mari saudara sekali lagi, mari setiap kita yang percaya bahwa Tuhan kita baik, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan, ku kan memuji-Mu selamanya. Selamanya kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Saat ini tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan lewat penyembahan kami. Saat ini Tuhan, biarlah hati kami boleh dibukakan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pengikut-Mu Tuhan, yang senantiasa setia kepadamu Tuhan, melakukan setiap perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Karena anugerah-Mu hari ini ada.
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Suasana anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku Tuhan, Ku bawa hatiku, inilah penyembahan kami, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus. Ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan pada kami
biarlah kiranya sore malam hari ini kami boleh mengalami berkat-berkat-Mu dari ibadah pendalaman Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan memberi pengertian kepada kami lewat Roh Kudus, Roh yang ada di dalam kami, Roh yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih, berkati semua jemaat-jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi mereka semua, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, juga termasuk pada ibadah pendalaman Alkitab pada hari ini. Kita pun pasti akan menerima berkat asalkan kita memperhatikan dengan baik-baik. Kita akan belajar atau memahami dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Temanya di atas itu adalah bersyukur kepada Allah oleh karena kebaikannya, dengan tema jangan lupa Tuhan. Ulangan 8 kita baca mulai ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Ya, haruslah kamu lakukan dengan setia. itu peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan ya. dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Terus Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau ya, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, ya, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. ya. Terus Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana ya, yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. ya, kita lompat saja ayat yang ke-11 dan 14 dan 19. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu Ya, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. jadi Tuhan melalui Musa mengingatkan bangsa Israel, generasi penerus generasi baru ini, supaya hati-hati tidak melupakan Tuhan. Terus Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya, ayat 14. ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan lupa, jangan tinggi hati. Ya, kalau sudah berhasil, sudah menang, sudah mencapai satu hal yang baik, jangan lupa Tuhan. Ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, Ya, aku memperingatkan kepadamu hari ini ya. bahwa kamu pasti binasa. Nah itu 3 kali Tuhan berkata jangan lupakan Tuhan. Dimulai ayat 2 ayat 18 itu ada satu kali kata haruslah ingat. Tolong dibaca. Ingat itu kebalikan lupa. Ya, jadi diingatkan jangan lupa. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Haruslah engkau ingat, artinya jangan lupa. Jadi Ulangan 8 ini bangsa Israel diingatkan untuk tidak lupa Tuhan, tidak lupa kebaikan Tuhan, tidak lupa dan ingat kepada perintah Tuhan. Ini jangan lupakan perintah-perintah Tuhan. Itu.
Ayat 11, ayat 14, ayat 19 itu 3 ayat mengingatkan jangan lupa, jangan lupakan, jangan lupakan. Kalau Tuhan menuliskan melalui Musa, dipinjam Musa ini sebagai pemimpinnya bangsa Israel waktu itu, di mulutnya dipinjam, mengingatkan jangan lupa, jangan lupa sampai 3 kali. Itu berarti Tuhan betul-betul sungguh-sungguh serius. Sebab sesuatu pesan yang diulang itu adalah sesuatu yang serius. Ya, diulang, diingat ya, jangan nakal ya, ingat ya, jangan nakal ya. Begitu kalau orang tua kepada anaknya. Kalau sampai 3 kali, sampai berulang, itu berarti sesuatu yang sangat penting, sangat serius. Makanya ditegaskan sampai 3 kali, jangan lupa, jangan lupa. Apa sebabnya? Sebab manusia ini pelupa. Manusia punya sifat, salah satunya adalah suka lupa. Itu tidak ada pada Tuhan. Tuhan pernah lupa? Tidak. Ya. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak sama manusia. Walaupun ada kalanya manusia mengatakan, sudah lupakah Tuhan kepada kita? Ya. Sudah lupakah Tuhan pada saya? Kenapa lama sekali saya menderita seperti ini? Sudah lupakah Tuhan? Ya, coba kita baca Mazmur 77 ayat 8. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Ya. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Ya. Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Ya. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Nih, Mazmur bilang, sudah lupakah Allah? Allah tidak pernah lupa. Manusia itu yang pelupa. Kalau sudah diberkati, sudah bagus kondisi keadaannya, ya, manusia banyak kali lupa kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pendalaman Alkitab ini mengingatkan kita supaya kita jangan melupakan Tuhan. Ketika kita bangun pagi hari, kita boleh menikmati napas. Kita jangan lupa bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sesuai dengan temanya, jangan kita bersungut-sungut lebih dahulu, tapi bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita bisa napas, kita bisa hidup, kita bisa sehat. Itu kebaikan Tuhan. Setiap pagi begitu bangun, saya masih bernapas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tadi dikatakan Mazmur, sudah lupakah Tuhan? Ya, saya mau buktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa. Tidak pelupa Dia. Ketika Tuhan perintahkan Nabi Nuh, ya, atau Nuh ini masuk ke dalam bahtera beserta keluarga, beserta semua binatang-binatang yang ada. Kemudian yang mengunci pintu bahtera itu Tuhan. Jadi Nuh sendiri tidak bisa keluar kalau Tuhan tidak buka pintunya. Dan manusia siapapun yang pada waktu itu tidak bisa masuk lagi ke dalam bahtera. Sudah tertutup kesempatan untuk bertobat. Jadi jangan sampai tidak ada kesempatan bertobat.
Hari ini kalau kita dengar firman Tuhan, mari kita jangan keraskan hati untuk bertobat, untuk tidak lupa kepada Tuhan. Ya, sebab tidak selalu ada waktu untuk manusia bertobat. Di zamannya Nuh 120 tahun Tuhan berbicara kepada manusia melalui Nuh supaya manusia bertobat dari tingkah laku yang tidak benar. Tapi tidak ada satupun manusia bertobat. Hanya ada Nuh dan 3 anak dan 3 menantu dan istrinya boleh masuk ke dalam bahtera, kemudian dikunci oleh Tuhan. Siapa yang kunci? Tuhan. Kalau Tuhan kunci, siapa bisa buka? Kalau kesempatan ditutup oleh Tuhan, siapa yang bisa buka, membuat kesempatan yang baru? Tidak bisa. Nah, setelah air bah surut, Allah tidak lupa Nuh. Allah buka kuncinya, silakan keluar. Coba Allah tidak buka kuncinya bahtera itu, Nuh tidak bisa keluar. Tidak bisa menikmati alam bebas lagi yang sudah bersih. Semua daging-daging manusia lumat. Tidak ada lagi yang alam sudah mulai bersih. Bersih dari apa? Dari dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawin, dosa yang begitu banyak. Ya, gitu Nuh keluar bersih. Tapi Allah tidak lupa. Kalau Allah lupa, Nuh tidak bisa keluar. Sungguh tidak bisa. Yang kunci kok Tuhan. Coba kita baca ya. Nah, Kitab Kejadian pasal 7. Kita perlu baca supaya kita ngerti, tahu. Ya. Ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Yang masuk adalah jantan dan betina dari segala binatang itu. Terus seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh itu. Terus lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Tuhan yang menutup, Tuhan yang kunci. Kalau Tuhan yang tutup, siapa yang bisa buka? Kalau Tuhan yang buka, siapa yang bisa tutup? Ya. Pasal 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ya. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Nah, Allah ingat itu Nuh. Dan Nuh sekeluarga di dalam bahtera. Mereka harus keluar. Allah ingat. Allah bukan lupa kalau Nuh di dalam bahtera itu. Kalau dia lupa, Nuh selamanya tidak keluar dari bahtera. Tapi Nuh tidak dilupakan oleh Tuhan. Itulah Allah yang tidak pernah lupa janjinya. Tidak pernah lupa kepada manusia. Tapi manusia yang selalu lupa. Pesan Musa kepada bangsa Israel generasi lanjut ini mengatakan, jangan lupakan Tuhan. Sampai 3 kali di Ulangan 8 ini dimulai dengan ayat yang pertama itu ayat 2, ingatlah. Ya, ditutup dengan ayat 19, penutupnya itu jangan lupakan Tuhan. Di tengah-tengah pasal 8 ini ada ayat mengatakan ingatlah, jangan lupa, jangan lupa. Betapa penting kita studi malam ini tentang jangan lupa, supaya kita juga tidak jadi orang yang lupa Tuhan. Ya. Bangsa Israel ingat atau tidak pesan? Tidak. Mereka lupa.
Mereka melupakan Tuhan. Coba kita baca Yeremia 3. Yeremia 3 ayat 21 sampai dengan 22. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, Iya. sebab mereka telah memilih jalan yang sesat, Nah, kalau orang memilih jalan sesat itu lupa Tuhan. yang telah melupakan Tuhan Nah. Allah mereka. Jangan melupakan Tuhan yang telah menolong mereka. Terus, Kembalilah hai anak-anak yang murtad, ya. aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Nah, jadi orang Israel itu dianggap sebagai anak-anak yang murtad. Mereka lupa kepada Tuhan. Tidak ingat. Walaupun sudah diingatkan Musa ulang berulang, ya, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Mereka lupa, murtad. Jadi orang fasik itu, orang murtad itu selalu melupakan Tuhan. Orang yang mau berjalan ke arah sesat itu melupakan Tuhan. Ya, mereka lupa kebaikan Tuhan. Mereka lupa Tuhan menolong mereka waktu kesesakan. Mereka lupa banyak hal. Mereka lupa waktu mereka dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka tidak menemukan air. Mereka bersungut-sungut. Mereka lupa kebaikan Tuhan. Mereka mau melempari Musa dan Harun dengan batu. Mereka bilang lebih baik kami kembali ke Mesir. Padahal di Mesir dulu mereka diperbudak. Makannya sedikit, pekerjanya ditambah berat. Apalagi setelah Firaun tahu bahwa mereka meminta permisi untuk pergi ke gunung yang 3 hari perjalanan jauhnya untuk beribadah, mempersembahkan korban. Tidak boleh, kata Firaun. Jadi mereka diperbudak lebih keras lagi. Dulu kalau bahan jeraminya dikasihkan sudah tersedia, tinggal bikin batu, telanya batu bata. Tetapi sekarang tidak, mereka harus sediakan bahan sendiri. Pekerjaan mereka harus diperberat, kata Firaun. Mereka menderita, sehingga dalam penderitaan, kesulitan itu mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka, dan Tuhan dengar doa mereka. Manusia seringkali dalam kesesakan, dalam kesulitan, berdoa, bernasar, janji Tuhan. Begitu selesai, lupa nasarnya, lupa janjinya, lupa kebaikan Tuhan. Tapi saya percaya kita tidak mau lupa Tuhan. Amin. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ada itu lagu dulu, lagu tempo dulu. Hai jiwaku, ya, memujilah Tuhan, jangan lupa akan kebaikannya. Hai jiwaku, memujilah Tuhan, ya, jangan lupa kebaikan Tuhan. Kita mau belajar dalam hal apa saja kita tidak boleh lupa Tuhan. Dalam hal-hal apa saja. Mari kita baca Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, jangan lupa berbicara tentang firman Tuhan, hukum Taurat, kitab Taurat itu. Terus, Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. pikir-pikirkan itu siang malam, renungkanlah. Terus, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maksudnya Tuhan supaya kita boleh bertindak hati-hati. Hati-hati. Yosua mengingatkan, Yosua itu penggantinya Musa, juga mengingatkan bangsa Israel, jangan melupakan
berbicara tentang firman, tentang Taurat itu, jangan melupakan, renungkan itu siang dan malam. Jadi perenungan kita. Terus, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selalu pihak yang mau diuntungkan oleh Tuhan adalah kita. Kalau dia hajar manusia, itu juga untuk kebaikan manusia. Kalau dia suruh manusia mentaati perintahnya, itu juga untuk kebaikan manusia. Semua untuk kebaikan manusia. Allah begitu mengasihi manusia, memperhatikan manusia. Tetapi manusia seringkali melupakan Tuhan sekejap. Begitu nyaman, sudah aman, lupa. Mungkin hari-hari ini tiap pagi orang tidak lupa doa, Tuhan lindungi saya, mau keluar rumah, Tuhan lindungi saya. Walaupun juga banyak yang tidak berdoa seperti itu. Begitu COVID nanti lalu, lupa, semua kembali seperti dulu. Jangan ya, di masa corona ini, tiap hari kita mohon lindungi saya Tuhan, lindungi keluarga saya. Nanti Tuhan ingat corona sudah selesai, wabah sudah lewat, kembali lagi manusia lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa nama Tuhan. Ya. Mazmur 119 ayat 153. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Nah, saudara, waktu sengsara, waktu susah, kita bilang Tuhan tolong saya, Tauratmu tidak kulupakan. Itu sama-sama janji, bernasar. Tapi begitu selesai, manusia seringkali lupa. Ya, nasarnya dilupakan. Makanya pengkhotbah mengatakan lebih baik orang tidak bernasar daripada bernasar lalu melupakan. Ya. Ada itu ayatnya di pengkhotbah. Mari coba pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Iya, lebih baik engkau tidak bernasar daripada engkau bernasar tapi tidak menepati. Ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Ya. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Ya, ayat yang ketiga. Kalau engkau bernasar kepada Allah, kalau bernasar pada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Jangan nunda, jangan tunda-tunda untuk menepati. Jangan kita penuh rayuan gombal kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau berkati aku, kalau aku nanti sudah memperoleh penghasilan banyak, Tuhan aku akan memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Ternyata setelah diberkati, lupa. Tuhan jangan lupakan saya ya. Kalau Tuhan tolong saya jadi manusia sehat lagi, sembuh dari penyakit, saya akan serahkan hidup saya melayani Tuhan. Sudah sembuh sehat, lupa nasarnya. Pengkhotbah ingatkan jangan bernasar. Lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tapi menunda untuk melakukannya, untuk menepati janji nasarnya itu. Ya. Perintahmu tidak kulupakan, kata Tuhan, kata pemazmur. Ayat 176 dari Mazmur 119. Ini semua ayat-ayat tidak lupa Taurat Tuhan, tidak lupa. Ya. Aku sesat seperti domba yang hilang. Ya. Carilah hambamu ini. Carilah aku Tuhan. Sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Nah, tidak kulupakan perintah-perintahmu. Aku renungkan siang dan malam. Ayat 16 Mazmur 119. Ini banyak ayat-ayat mengajar kita untuk tidak lupa Taurat Tuhan.
Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, Firman-Mu tidak akan kulupakan. firman-Mu tidak akan kulupakan. Renungkan siang dan malam. Ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Bahkan sampai selamanya aku tidak lupakan titah-Mu. Ya, terus. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Ya, puji Tuhan. Jadi kenapa Tuhan ngajari kita malam ini banyak ayat dari kitab Mazmur? Tujuannya supaya tidak lupa. Untuk apa? Kebaikan. Kebaikan siapa? Kita. Demikian Musa menuliskan kepada bangsa Israel, jangan lupa kepada Tuhan, jangan lupa kalau engkau sudah mendiami rumah yang baik, jangan lupa. Jangan lupa. Semua untuk kebaikan. Karena ada hukuman, nanti kita akan dengar. Tuhan akan memberi sanksi kepada orang yang lupa Tuhan. Ada sanksinya, bukan tidak ada. Apalagi kalau tadi kita sudah baca yang bernasar itu pada waktu susah bernasar, waktu selesai sudah lupa. Ya, manusia ini begitulah, sering lupa. Tapi heran, makan itu tidak pernah lupa. Ya, makan tidak pernah lupa. Apa sebab? Sebab alarm, perutnya keroncongan bunyi kalau lapar. Ya, dah lupa. Tapi kalau firman lupa. Ya. Hosea 4 ayat 6. Kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku sesat, maksudnya karena tidak punya pengetahuan tentang Allah. Jadi binasa ya karena tidak mengenal Allah. Tapi dalam terjemahan lainnya, umatku sesat karena tidak punya pengetahuan tentang Allah, tidak mengenal Allah dengan baik. Terus, karena Engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena Engkaulah yang menolak pengenalan, Kau yang menolak pengetahuan tentang Allah. Ada banyak orang menolak pengetahuan tentang Allah, tidak mau belajar Alkitab. Tidak mau belajar firman Tuhan. Tapi lebih senang belajar yang lain. Terus, maka aku menolak engkau menjadi imamku. nah, kalau Tuhan dilupakan, tidak mau dikenal, dia juga bilang aku menolak kamu, ada sanksinya. Terus, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, ya, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. nah kalau engkau lupa apa yang Tuhan ajarkan, aku lupa anak-anakmu, ini sanksinya. Tapi kalau engkau tidak lupa akan pengajaran Allah, maka Tuhan juga tidak pernah melupakan anak-anak cucu kita. Jadi orang tua ini punya peran penting supaya anak cucunya diberkati. Maka orang tua tidak boleh melupakan pengejaran Allah, tidak boleh menolak pengetahuan tentang Allah. Dia harus membaca setiap hari. Seringkali kita menyanyi, aku lapar, aku haus seperti rusa yang merindukan air yang hidup. Tapi kita lupa baca Alkitab. Kita lupa merenungkan firman Tuhan. Kita tidak mau pegang Alkitab. Lupa. Ya. Hosea mengatakan kalau orang tua itu tidak melupakan pengajaran Allah, maka Tuhan juga tidak melupakan. Bagaimana itu orang tidak melupakan?
Tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan Taurat Tuhan, tidak lupa firman-Nya. Kalau kita tidak mau lupa, maka Yakobus mengajar, itu firman harus digenapkan dalam hidup, harus menjadi daging, harus menjadi kelakuan kita. Nah, kalau itu yang kita punyai, maka kita tidak gampang melupakan. Karena itu hari-hari kita, hidup kita hari-hari itu. Tapi kalau kita cuma mendengarkan firman Tuhan, lalu kita segera lupa untuk melakukan, maka itulah sebabnya firman itu tidak ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita menjadi pendengar dan menjadi pelakunya, firman itu tidak dilupakan. Anak cucu kita juga tidak dilupakan Tuhan. Anak cucu kita juga diberkati. Coba baca Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Hendaklah kamu jadi pelakunya. Terus, dan bukan hanya pendengar saja. Oh ya, kalau jadi pendengar tuh banyak. Itu saya bilang pada hari Minggu, banyak orang hadir di gereja. Dulu di masa sebelum COVID, orang pada kumpul di gereja. Tapi dari sekian banyak pendengar, berapa persen untuk melakukan? Ya, berapa persen? Nah, sekarang di dalam masa-masa keprihatinan, masa sulit, masa COVID, orang seakan-akan ingin kembali ke gereja, ke gedung maksud saya, memaksakan ibadah. Tapi itu kan resikonya tinggi di masa wabah ini. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan mau mengerjakan sesuatu supaya walaupun kita di rumah, kita ibadah online, kita dengar firman Tuhan, kita baca, jangan kita lupa melakukan. Itu jauh lebih penting dari sekedar kita mendengar, dari sekedar kita kumpul di gedung gereja. Kita tidak serius. Banyak kali kita gombal sama Tuhan. Kapan kita gombal rayu Tuhan? Waktu kita susah. Apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Sudah baca selesai sampai ayat 24. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lah iya kan Tuhan bilang, kalau kamu tidak jadi pelakunya, tipu diri sendiri. Aku cinta Yesus, bukan main. Kalau sudah kumpul nyanyi itu, aku cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Misalnya lompat-lompat bisa sampai bor. Kalau masa sekarang tanpa masker itu mengeluarkan droplet begitu banyak. Yang kalau orang ibadah di gereja terkumpul di dalam ruang pendingin, itu risiko tinggi. Tapi pulang apakah cinta Tuhan? Nah sekarang ini kita diajar di rumah, kita tidak dilihat gembala. Apa cinta Tuhan? Apakah kita on time? Juga apakah kita betul-betul dibilang rapi, menyiapkan hati, menyiapkan catatan. Apakah kita berjalan kudus sungguh-sungguh? Nah, Tuhan yang tahu. Apakah kita seperti itu? Kan tidak ada di panduannya. Mempersiapkan diri, mempersiapkan tempat, kemudian
berpakaian rapi, kemudian mencatat supaya tidak lupa untuk dilakukan. Itu kan ada panduannya itu toh. Nah, sekarang kan gembala manusia tidak lihat, tapi gembala agung. Nah, itulah waktunya kita dibangun rohani kita, rumah rohani. Supaya kita sungguh-sungguh jadi pelaku, bukan hanya pendengar yang setia, tapi melupakan. Terus dibaca. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Inilah dia mengamati mukanya, dia pergi, dia lupa modelnya saya tadi apa ya. Waktu dia dengar firman Tuhan seperti memperlihatkan dirinya, sebab firman ini seperti kaca, seperti cermin, sedang mendandani kita gereja Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sedang mendandani gerejanya, supaya satu waktu gereja menjadi sempurna, cantik, cemerlang, dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanitanya Yesus Kristus. Sekarang ini sedang didandani kita. Firman Tuhan itu sedang mendandani kita. Ini yang kurang, itu yang tidak benar, ini yang salah, itu semuanya harus diperbaiki. Nah, inilah kacanya. Alkitab ini kaca, firman cermin itu yang memperlihatkan segala noda-noda yang masih ada pada kehidupan kita. Ibarat tadi Yakobus mengatakan, orang yang seumpama melihat mukanya di depan cermin, mengamati, ya betul, di sini ada titik hitam noda, mesti dikasih hilang. Ya di sini. Dulu ada itu, maafkan ya perempuan ya, wanita, ibu. Tidak tahu kenapa ibu ini, dia cukur, dia punya alis, ini cukur. Bisa ya alisnya dicukur ya. Terus kemudian diganti, dia pakai alis yang dari gambar begitu. Nah, ini asli, ini alisnya jangan dicukur. Untuk apa? Untuk supaya kalau ada air dari atas kotor tidak masuk ke mata. Tuhan sudah siapkan kita untuk semua kebaikan kita. Ini alis untuk itu, menahan kotoran air, keringat atau apa jatuh di mata. Di situ juga ada bulu mata, jangan dicukur. Ya. Tapi dia cukur. Lalu dia setiap kali mau berangkat kemana-mana, mesti dia pakai semacam pensil begitu, dia kasih. Dia bentuk seperti maunya dia. Waduh, kelihatan cantik seperti mau saya. Yang aslinya alis saya kurang bagus. Yang asli Tuhan beri dia kurang bagus, ya bikin yang bagus sendiri. Nah, satu waktu dia bercermin, tapi karena buru-buru sudah dipanggil suaminya, ayo cepat. Nah, karena cepat-cepat dia lupa. Dia lupa apa? Lupa ngores alis. Jadi keluar tanpa alis, gimana kira-kira ya? Buruk toh? Ya, keluar tanpa alis. Atau juga mungkin alisnya baru sebelah, karena buru-buru lupa yang satu. Aneh. Makanya manusia kalau mendengar firman Tuhan lupa melakukan, pasti aneh kelakuannya. Tidak pas. Jadi mendengar firman jangan lupa untuk melakukan. Kalau tidak, kata Yakobus, seperti seorang mengamati mukanya di depan kaca. Jadi firman Tuhan ini seperti kaca,
Waduh, kekurangan saya ini, kekurangan saya itu. Kita ini sebetulnya tunangan Tuhan Yesus, sedang dihias, sedang dibikin begitu indah tampilannya nanti, cemerlang tanpa cacat, supaya kita jadi mempelai wanita Kristus. Tapi sayang, manusia suka lupa bahwa saya sedang dihias jadi pengantin, calon pengantinnya Tuhan ini. Kita harus sepadan dengan Tuhan, sepadan, bagus, cocok. Mempelai laki-laki itu ganteng, mempelai perempuan juga. Coba kalau ada pengantin yang laki sudah pakaiannya jas, bagus, terus pengantin perempuannya pakai dasteran, gimana kira-kira? Aneh, jelek, tahu, tidak sepadan. Nah, itulah gereja didandani Tuhan dengan firman. Jadi sementara kita mendengar firman, kita diajar oleh Tuhan. Banyak tadi, jangan lupa kepada Tuhan, jangan bernasar, lupa. Nah, itu kan didandani. Jangan lupa kebaikan Tuhan, jangan lupa firman Tuhan. Ya, jangan lupa. Kalau kita lupa, ini tidak didandani. Seperti tadi saya katakan, lupa, aduh alisnya lupa satu. Jelek. Tuhan mau kita tampil cemerlang. Karena itu firman Tuhan tidak boleh kita lupa. Karena firman itulah yang menyucikan kita, memandikan kita. Seperti air firman itu menyucikan kehidupan kita. Sampai nanti satu waktu kita tampil tidak bercacat, tidak bercela. Efesus 5 coba kita baca. Kita didandani Tuhan sekarang. Makanya jangan lupa untuk menjadi pelakunya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat Ya. atau kerut Ya. atau yang serupa itu. Ya. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi dikatakan untuk menguduskan kita, maka ia menyucikan dengan memandikan dengan air oleh firman itu. Jadi firman itu seperti air yang memandikan. Bayangkan kalau orang kurang dengar firman, kurang baca firman, kurang baca Alkitab, dia itu seperti orang yang tidak mandi, kotor, bau. Terus supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya kudus dan dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. terus Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. itu maksudnya Tuhan. Ingat ya firman Tuhan ya, ingat Taurat Tuhan ya. Kata Musa, jangan lupakan ya kitab Taurat, jangan lupakan peringatan Tuhan, jangan lupa ya kalau kamu sudah, jangan lupa kalau kamu sudah begini, jangan lupa. Semuanya Tuhan ajarkan kepada kita melalui Musa, melalui rasul-rasulnya, melalui Alkitab ini, supaya kita tidak lupa menjadi pelaku firman. Setiap kali kita melakukan, kita seperti orang yang dimandikan, dibersihkan dari kekotoran kita. Firman ini seperti air yang kasih mandi kita gereja Tuhan, supaya satu waktu kita tampil cemerlang, tidak bercacat. Itu sebabnya ketika kita dengar firman, kita sedang berkaca. Di sini kekurangan saya, di sini kejelekan saya, di sini yang harus saya perbaiki. Tetapi ada banyak orang tidak suka ditegur. So salah tidak mau ditegur, sudah salah tidak mau memperbaiki.
Padahal Tuhan begitu mengasihi jemaat, sampai pun jemaat Laodikia di dalam kitab Wahyu 3 paling sudah lupa Tuhan, sudah kaya, sudah punya segala-galanya, tidak kekurangan. Jadi dingin, tidak panas, tidak dingin, suam. Tuhan bilang, aku mau muntahkan kamu keluar dari mulutku. Tapi sekalipun Tuhan berkata begitu keras, mencemeti jemaat Laodikia, tapi Tuhan masih mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Relakan hatimu, jangan tersinggung, bikin baik, buat yang baik, perbaiki kesalahan. Itu orang yang bijak, tidak lupa kasihnya Tuhan, tidak lupa kebaikannya Tuhan. Mazmur 103 ayat 2. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terus, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Waktu kita di dalam dosa, Tuhan angkat kita keluar dari lumpur dosa. Tuhan sucikan kita, basuh kita dengan darahnya, jadi putih, membersih. Dulu kita kotor, dulu kita bagikan anak bungsu. Anak bungsu dalam Injil Lukas 15 yang terhilang, yang pergi jauh dari rumah bapaknya, dia berfoya-foya dengan harta bapaknya, dia minta warisannya, dia habiskan sampai dia tidak punya pakaian, sampai dia tidak punya makanan, sampai pun ampas makanan babi itu pun dia tidak punya. Betapa miskin anak bungsu dari orang kaya ini. Lebih enak babi itu. Babi itu masih punya makanan, dia tidak punya makanan. Dia ingin ambil, babinya takut dia. Coba, habislah uangnya dengan pelacur-pelacur. Tapi bapaknya menunggu. Setiap hari bapaknya naik ke atas sotoh rumahnya, tunggu kapan anakku kembali. Nah, tiba-tiba ketika dia mau ambil makanan babi, babinya tidak kasih. Dia ingat, dia baru sekarang ingat. Dulu dia punya papa kasih uang banyak, dia minta, dia lupa papanya, lupa segalanya. Dia foya-foya, dia bersenang-senang dengan kekayaan itu, habis. Kapan dia mulai ingat? Ketika dia tidak punya makanan. Lalu dia ingat, di rumah Bapakku banyak makanan. Coba baca Lukas 15. Kadang Tuhan membawa manusia itu ke dalam kesulitan supaya dia bisa ingat. Ya, kalau kita salah, itu kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, tidak pernah Tuhan lupakan. Sampai jemaat Laodikia, Tuhan sudah keluar diusir oleh karena dia kemaruk harta. Tapi Tuhan bilang, aku ketok pintumu, barang siapa yang mengasihi aku dan membukakan pintu, siapa yang dengar, aku akan masuk lagi. Ya, Tuhan mau terima orang yang hari-hari ini lupa, sudah hebat. Ya, seperti Ulangan 8 mengatakan, kalau sudah mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sudah makmur, jangan lupa, sudah berhasil, jangan lupa. Ada orang muda tidak punya kerjaan, cari kerjaan susah, begitu banyak kerja, sudah diberkati, lupa Tuhan. Hati-hati. Ayat yang ke-16.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ya, Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. tidak ada orang memberi. Lebih enak itu babi. Babi bisa tidak lapar. Terus Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. nah, dia sekarang ingat. Dalam keadaan seperti itu dia ingat rumah bapaknya. Terus Tetapi aku di sini mati kelaparan. ya, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, ya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan Ya. terhadap Bapa. ya, Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. ya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau saudara hari ini ada yang lupa, nasar, lupa Tuhan sudah banyak tolong, lupa selama ini sudah hidup enak. Ingat, Tuhan tunggu seperti anak bungsu ini kembali kepada bapaknya. Ya, ingat di rumah bapakku banyak. Dia mau kembali. Ya, Tuhan masih beri kesempatan. Tadi saya katakan di awal, kalau Tuhan kunci, Bahterano, siapa yang bisa buka? Saya mau katakan di dalam nama Tuhan, Tuhan masih membuka tangan, membuka pintu anugerah untuk kembali. Ingat, kan kembali akan kebaikannya. Dulu ada nyanyian itu. Ingatkanku selalu akan pengorbananmu. Ingat, jangan lupa Tuhan. Ajarku selalu, ingatkan kembali kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, jangan lupa kebaikannya Tuhan. Sampai pun kita mau merencanakan sesuatu, jangan lupa libatkan Tuhan. Coba Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, Ya, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, ya, dan di sana kami akan tinggal setahun ya, dan berdagang serta mendapat untung. ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, jangan sombong. Esok kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Terus, Apakah arti hidupmu? apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap Ya. yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Iyalah. Terus, Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan menghendaki. kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara kita yang lainnya mengatakan insya Allah, jika Tuhan menghendaki. Merencana sesuatu, mau menikah, mau ke sana, mau kemari, jangan lupa jika Tuhan menghendaki kita masih diberi umur panjang. Ada seorang suami, istrinya kena kanker stadium terakhir. Sisa berapa waktu istrinya akan meninggal dunia. Memang suaminya ini kurang baik, ya, tidak cinta pada istrinya, tidak prihatin pada istri yang sedang menghadapi hari-hari terakhir di dunia. Siapa yang bisa menolong orang yang kanker? Belum ada obatnya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia marah-marah. Kamu tunggu. Hidupmu sudah tidak lama lagi. Ya, pikir mungkin dia akan kawin lagi. Ya, suami seperti ini. Tidak prihatin istrinya. Harusnya istrinya sakit. Sebagai suami karena satu daging dia juga sakit. Kan Alkitab berkata begitu. Yang dua dijadikan satu sehingga keduanya menjadi satu daging. Tapi dia
Enggak. Maksudnya istri sakit, kita juga sakit. Suami sakit, ya istri juga sakit. Itu satu daging namanya. Tapi enggak, dia marah-marahi dia, kayak cepat-cepat lah, tak usah lama-lama ya mati. Ternyata dengan pongahnya, sombongnya, mungkin dia mau ke kota Anu, naik pesawat terbang, kecelakaan, mati dia. Istrinya yang kanker tidak jadi mati. Mujizat di jamaah Tuhan, sembuh. Istrinya hidup sehat. Malah suami yang merasa sehat pergi ke kota Anu, naik pesawat terbang, plak, hancur pesawat terbang, mati. Tadi Tuhan ingatkan kita, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Insya Allah, kata mereka, teman-teman kita, saudara kita. Nah, kalau kita bahasanya, jika Tuhan menghendaki dan kita masih diberi umur panjang, jangan lupa perencanaan Tuhan. Saya punya teman sekolah dulu, mereka sudah dekat pernikahan, sudah dekat. Tahu-tahu calon pengantin pria ini kena sakit tifus, tidak bisa disembuhkan, meninggal dunia. Nggak jadi menikah. Jangan lupa dalam merencanakan apapun, ya, jangan lupa Tuhan. Kita baca Ulangan 8 tadi, ayat 10 sampai 12. Jangan lupa kalau kamu sudah makan kenyang, kata Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Ya. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Ya. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ya. Hati-hatilah. Hati-hati. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Supaya Allahmu. jangan melupakan Tuhan. Terus dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya, ya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, ayat 14. Jangan engkau tinggi hati. Jangan tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ya, kalau sudah berhasil, ingat. Susah payah dulu kamu cari kerjaan, sekarang dapat kerja, kamu lebih sibuk kerja, doa tidak ada, melayani tidak ada, semuanya sudah tidak diperhatikan. Hati-hati. Dulu ada itu orang muda seperti itu di tempat saya dulu. Mau dia memainkan alat musik, melayani Tuhan. Begitu sudah enak, sibuk dia, mundur pelan-pelan mundur, tidak melayani lagi, tidak pernah ibadah lagi. Akhirnya kena musibah, masuk di penjara, dipolisikan. Cuma hati-hati, Tuhan mengajar orang untuk kebaikan, supaya orang itu kembali pada Tuhan. Kembalilah seperti anak bungsu itu, ingat rumah Bapakku, kembali. Jangan lupakan Tuhan. Sampai pun mau merencana apapun, jangan lupakan Tuhan. Hosea 13 ayat 6. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Ya. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Nah ini jangan, waktu tidak ada makan terus rendah hati. Begitu mereka kenyang makan, lupa hati mereka meninggi. Ini kita lupa bahwa kita dulu punya keadaan seperti itu, sekarang sudah kenyang, sudah enak. Jangan lupa.
Sebab orang yang lupa itu ada hukuman. Yesaya 17 ayat 9, 10, 11. Ada sanksi orang yang lupa Tuhan. Ya. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi Iya. dan orang Amori Ya. yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi Ya. sunyi sepi. Terus, Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau. karena kau melupakan Allah, jadi sekarang kau menjadi sunyi sepi, senyap. Dulu belum apa-apa, dia terus merendah. Sekarang sudah apa-apa, wow, lupa dia. Ada hukuman, ada sanksinya. Sampai ayat 11 sudah selesai. Ya, Dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. ya, Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, ya, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, ya, dan pada pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga, ya. namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan. Nah, ini ada hukumannya. Panen lenyap pada hari kesakitan ya. Terus, Dan hari penderitaan yang sangat payah. ya, sekarang Hosea 8 ayat 14. Ini ayat terakhir. Hukuman bagi orang yang melupakan Tuhan. Himbauan Tuhan, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Taurat Tuhan. Jangan tinggi hati kalau sudah makan kenyang, jangan meninggi hatimu. Jangan kalau sudah berhasil, sukses, lalu kamu lupakan Tuhan. Jangan juga mau merencanakan serampangan, pikir kamu kuat, pikir kamu sehat, saya mau ke sana, mau kemari. Tadi contoh dari suami itu, dia pikir dia sehat, istrinya sakit, stadium akhir, kanker, semua mati. Malah istrinya hidup. Mujizat, dianya yang mati kena kecelakaan. Ya, nggak ada yang tahu hidupnya. Silakan baca. Israel telah melupakan pembuatnya. Iya, Dan penciptanya dilupakan bangsa Israel itu. Tadi saya bilang, Musa ingatkan, apa mereka ingat? Tidak. Terus, Dan telah mendirikan istana-istana. ya, Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. ya. Tetapi aku akan melepas api ke dalam Nah, kota-kota mereka. Kamu buat berhasil, aku lepaskan api, bakar. Tuhan, siapa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada. Terus, Sehingga puri mereka dimakan habis. nah itu. Ini orang melupakan Tuhan. Jangan kamu bilang aku kuat, aku bisa, aku diberkati. Tidak. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Aku tidak mau melupakan Tuhan. Saya akhiri dengan kesaksian. Ini mungkin baik untuk kita dengar. Saya punya keluarga, salah satu keluarga, ya, termasuk dekat, famili masih dekat. Satu waktu dalam usia masih muda, 40-an lebih, dia kena stroke, lumpuh. Usahanya besar, ya, karena warisan orang tua. Tapi dalam kelumpuhan itu dia jadi putus asa. Keluarganya juga membawa dia kepada Yesus Kristus, bawa ke gereja, didoakan, ada mujizat, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan tidak bisa rubah, terima Tuhan Yesus, ya, dia, ya, dibawa ke gereja, didoakan, sembuh dari stroke, tinggalkan kursi roda. Jadi dulu bawa ke gereja dan kursi roda, sekarang sudah sembuh, tinggalkan kursi roda. Wow, rajin sekali ke gereja. Waktu dengan kursi roda, rajin sekali ke gereja. Pokoknya harus selalu ada di gereja. Sudah sembuh, tetap masih awal-awalnya. Lama-lama dikurangi. Tidak ada lagi Bible study, pendalaman Alkitab. Tidak ada ibadah pendalaman Alkitab buat dia. Itu kan di tengah minggu saya sibuk deh. Ibadah doa, waduh itu lagi juga di tengah minggu.
Biarlah hari Minggu saja waktu libur ya. Libur hari Minggu pun tokonya itu dibuka. Ya. Di jalan yang bagus ya, jalan protokol. Kelas. Oh ya. Hari Minggu datang gereja, lama-lama lupa. Lama-lama tidak lagi ke gereja sama sekali. Ini waktu dia sakit bernasar dia. Aku rajin, aku melayani Tuhan, aku apa. Tetapi akhirnya setelah sehat dia lupa Tuhan. Di umur 47, tengah hari setengah 2 jam 2 saya diminta ke rumah sakit. Saya masuk di kamar ICU di situ dan ditaruh alat pernapasan, infus dengan napas yang sulit ditarik satu-satu kali. Saya doakan, kamu dengar suara saya, kamu kenal saya. Dia susah menjawab, iya susah menjawab. Kembali ke Tuhan ya, kembali kepada Tuhan ya. Dia jawab, iya saya mau melayani Tuhan. Sekarang dia bilang saya mau jadi pendeta. Manusia sudah seperti ini. Umur 47. Setengah jam kemudian selesai doakan, setelah dia berdamai dengan Tuhan, minta ampun, dia meninggal dunia umur 47 tahun. Dia bernasar waktu sakit. Jangan lupa kebaikan Tuhan ya. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Katanya ini, jangan lupakan kebaikannya. Ya. Akhirnya meninggal. Ada sanksi. Tuhan tidak mau dipermainkan. Tuhan bukan penghukum. Allah itu penuh kasih. Kalau toh dia menghukum, itu kasih. Jemaat Laodikia diminta untuk kembali. Bukakan pintu, aku mengetuk, berdiri di luar. Aku masih mau masuk. Anak bungsu kembali ke rumah Bapa, diterima. Inilah waktunya kita kembali ingat kebaikan Tuhan. Jangan melupakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat apa yang kita buat hari ini. Karena Tuhan telah menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Di rumah-rumah kita jangan duduk terus. 1 jam lebih saudara duduk. Sekarang mari kita berdiri kita. Kita akan menyanyi. Kita akan menyembah Tuhan. Kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku
selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah siapa yang alami kebaikan Tuhan. Mari angkat tangan, mari menyembah Tuhan di tempat saudara, di rumah saudara. Angkat tanganmu menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Roh Kudus ada di tempat saudara. Selamanya Tuhan ada di depan saudara, di rumah saudara. Untuk kasih ingat, jangan lupa Tuhan. Tuhan berdiri di hadapan kita. Jangan lupakan aku ya. Selamanya Kau hebat. Katakan sama Tuhan, aku tidak mau melupakanmu Tuhan. Seumur hidupku aku mau melayanimu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau dengan hati yang hancur, mengingat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kau belum dapat pertolongan Tuhan, ingat Tuhan pasti menolong engkau. Tapi kalau engkau sudah ditolong Tuhan, jangan lupa dasar janji-Mu. Oh haleluya. Biarlah Roh Kudus ingatkan kita di kesempatan yang baik ini. Apa yang saudara pernah janji pada Tuhan? Apa yang saudara pernah nazarkan? Penuhi itu. Penuhi. Oh haleluya. Kalau engkau sudah bagus keadaanmu, orang muda, ketika engkau belum punya apa-apa, engkau begitu rajin, begitu aktif. Jangan sampai satu hari ketika keadaanmu jadi baik, engkau diberkati, engkau melupakan Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Kalau engkau ingin merencanakan sesuatu, katakan jika Tuhan menghendaki. Kita ada hari ini karena anugerah, karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku
Kau hebat bagiku. Mari saudara angkat tangan yang mau didoakan supaya Roh Kudus selalu berada dalam hidupmu, mengingatkan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan pertolongan Tuhan, jangan lupakan kasih setia Tuhan. Tuhan melihat jemaat yang menangangkan tangan, yang berjanji tidak lupakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Mereka yang melupakan apa yang dulu sudah diminta dilakukan, tidak dilakukan, Tuhan biar mereka boleh diberi kekuatan untuk melakukan. Beri kami kekuatan untuk melakukan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menolong setiap kehidupan, supaya kami semua Tuhan tidak melupakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus tinggal dalam kami untuk selalu menjadi pengingat kami, untuk ingat kebaikan-Mu Tuhan tidak kami lupakan sampai selamanya. Korban Yesus adalah kebaikan Tuhan yang tak ternilai yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya percaya firman Tuhan pasti memberkati kita, supaya kita tidak lupa kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberlakukan dalam hidup kita. Kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu jam 9 pagi di ibadah online melalui YouTube seperti ini. Ya, jam 9 pagi kita siapkan hati agar kita serentak bisa beribadah. Puji Tuhan. Kemudian nanti Kamis tanggal 3 September dan tanggal 6 hari Minggu 6 September itu minggu pertama di bulan September, saya merindukan untuk makan perjamuan suci. Ya, jadi kita siapkan hati untuk makan perjamuan suci. Ya, saya percaya Tuhan memberkati kita, meneguhkan firman itu dalam hidup ini. Saya kira cukup. Mari kita bangkit berdiri semua yang di rumah-rumah. Kita akan mengakhiri ibadah pendalam Alkitab ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Jika besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memujikan kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali kedua. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.